Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Florencia Amanda dengan 3 NIM terakhir 007, Ivan Diva dengan 3 NIM terakhir 015, dan Fatihata Anggun dengan 3 NIM terakhir 022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai organisasi pengelola zakat. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengelola dana zakat, infak, sodakoh oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat atau OPZ adalah sebuah organisasi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sodakoh di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan organisasi pengelola zakat yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, karakteristik organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat atau biasa disebut dengan OPZ juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, seperti sumber daya baik dana maupun barang daripada donatur dan menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Namun, kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti organisasi bisnis pada umumnya karena biasanya terdapat pendiri. OPZ juga mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu yang pertama, terkait dengan prinsip dan syariah Islam. Yang kedua, sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Dan yang ketiga, biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya. Selanjutnya, jenis organisasi pengelola zakat. Terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat yang ikut berperan dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang baik dan profesional. Yang pertama, ada OPZ yang berbasis pemerintah atau biasa disebut dengan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang kedua, adalah OPZ yang berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan LAZ, yaitu Lembaga Amil Zakat. Penghimpunan zakat berdasarkan UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, dana yang dikelola oleh LAS pada umumnya terdiri dari dana zakat, infak, dan sedekah. Secara umum, besar kecilnya jumlah penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAS akan mempengaruhi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tingginya kesadaran untuk membayar zakat pada LAS, banyaknya jumlah BAS atau LAS yang rajin mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran zakat, dan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya muzaki untuk menyalurkan dana zakat kepada LAS semakin meningkat dibanding disalurkan pada Basnas. Faktor kunci peran penghimpunan zakat yaitu yang pertama, menentukan strategi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang kedua, dukungan kepala daerah dan stakeholders. Yang ketiga, dukungan regulasi. Yang keempat, tim marketing yang handal. Yang kelima, dukungan sarana prasarana yang memadai. Dan yang keenam, terus kelembagaan. Selanjutnya, pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak dan bersifat jangka pendek. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah panjang. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui program-program yang sudah dirancang seperti bidang kesehatan, ekonomi, dakwah, pendidikan, dan kepedulian kemanusiaan. Selanjutnya, pemberdayaan zakat. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut merupakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Perkembangan BAS dan LAS di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan
mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Selanjutnya, fungsi dan tugas pengelolaan dana zakat infak sedekah. Yang pertama, pelaksanaan pendataan muzaki dan mustahik. Kedua, pelaksanaan pengumpulan zakat. Ketiga, pendataan dan pengelolaan harta wakaf. Keempat, pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat. Kelima, pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif. Keenam, pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif. Ketujuh, pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama. 8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama. 10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli waris berdasarkan putusan Mahkamah Syariah. Materi selanjutnya, penyaluran zakat infak sedekah. Salah satu tugas utama dari Basnas atau LAS dalam pendistribusian zakat adalah menyusun skala prioritas dalam penyaluran zakat berdasar data yang akurat. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik, antara lain yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Selanjutnya, aspek ekonomi dari pengelolaan dana JIS. Pertama, zakat sebagai insentif transformasi. Kedua, zakat akan menyuburkan perekonomian. Ketiga, zakat membangun moralitas ekonomi. Keempat, kendala dan strategi pengembangan dana JIS. Saat ini, peran lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih banyak kendala-kendala, di antaranya yang pertama, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan suatu kewajiban dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Kedua, zakat kadangkala masih disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi masyarakat untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Ketiga, di Indonesia sudah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat. Keempat, keberadaan undang-undang zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.